Orang bangsa Indonesia yang sejati itu kaya jiwa, terbiasa membangun kembali harapan secara bersama-sama dengan kebersamaan dan kekeluargaan, mengedepankan kesetaraan, meninggikan kemanusiaan. Asing dengan perilaku budaya orang pengembara yang suka merendahkan, menghinakan. Waspadai pengusung perilaku budaya orang pengembara. Itu rumpun individualisme, materialisme. Kaum pengembara Arya. Kaum pengembara Arya itu bangsa penjajah kulit putih. Meskipun telah terusir, tapi hawa nafsunya di sini belum bersih. Belum bersih karena ada kepenerusannya. Merajalela anak didik kultural Inggris dan Belanda telah begitu lama. Sang guru kultural dulu juga serupa adanya, mendalihkan tugas dan misi suci, meluapkan angkara murka. Waspadai pengusung perilaku budaya orang pengembara yang diduga menderita kemiskinan jiwa, suka merendahkan, menghinakan, memandang kelompok lain tak sepadan dengannya, bertentangan dengan prinsip orang bangsa Indonesia sejati yang memandang kelompok lain sebagai mitra dalam menjalani kehidupan. Waspadai oknum-oknumnya suka melakukan penyerangan-penyerangan budaya dalam keangkara murkaan. Tapi ingat, ini Indonesia, Bu. Sedusta apapun akan salah hitung. Tergulung kekuatan pusat tanah bumi Nusantara dengan riwayat panjang sambung bersambung. Kedustaan tingkat dunia yang berjaya ratusan tahun. Saatnya limbung di sini, di hadapan orang bangsa Indonesia sejati yang kaya jiwa, yang dikilik sedikit saja sudah berkembang fantasinya menuju pengingatan-pengingatan tanah budaya. Pada simbol-simbol daya hidup yang terbangun tak lepas kaitan dengan kondisi alam dan keadaan sekeliling. Itu sangat berbeda dengan anutan yang juga coba diajarkan oleh kelompok asing yang supremasinya sedang menunggu saat terguling. Bukankah tanda akhir zaman yang bergaung-gaung sesungguhnya terbalik? Bukankah sesungguhnya akhir zaman lama berganti zaman baru yang lebih baik? Zaman baru tanpa ketakutan dengan ancaman-ancaman yang menakutkan. Zaman baru dengan kebangkitan, mengedepankan kesetaraan, meninggikan kemanusiaan. Ya, lihatlah tanda memerah di ufuk sana. Tanda kala senja telah tiba. Kala senja menuju malam tanpa purnama.
Malam tanpa purnama, tanpa fajar juga. Senja kala terakhir di rembang malam berkepanjangan. Bila sekumpulan itu terlihat makin asing di tengah keramaian, ketika lorong-lorong kembali ke habitatnya, makin sepi penyambutan. Tinggal sedikit para penyangga obor tak mampu lagi menerangi kegelapan. Para pemegang obor yang ditelan kebodohan pun terdampak keadaan. Kemana mencari pegangan bila sang majikan makin kehilangan kepercayaan. Apalagi nyala obor arogansi itu dari minyak bekas eksistensi penjajahan. Mendalihkan tugas dan misi suci, bersemangat merendahkan, menghinakan, panjangkan lidah kejahilan, melawan yang asasi dalam memaknai keberadaan. Dikiranya rumah kaca adalah kawah Chandra di muka, pembangunan jati diri. Padahal oknum-oknum para dirinya bagaikan kata dalam tempurung yang keluar kesiangan. Rombongan pinggiran yang datang tuna wawasan, miskin adab akulturasi, salah didik, senang berada di luar lingkaran, tetapi merasa sebagai pemilik kedaulatan. Tak ubahnya melanggengkan kejahilan untuk pembodohan demi kepuasan dalam kepalsuan. Tidak mengertikah bila dunia semakin jujur atas sejarahnya? Tetapi bila mengerti, mengapa tak peduli dengan kesentralan tanah pusaka tempatnya mencari harta benda? Duhai penyangga obor arogansi kolonialistik yang terwena, cerdaskan diri kembali dari bius rombongan pinggiran dengan segera. Kembali pada jati diri dan ingatkan, jangan mengangkangi kebenaran. Bila tak mau, biarkan dengan caranya sendiri menyongsong kegelapan melawan semesta.